Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel kami Velan Viorda. Dan di video kali ini saya akan membuat sambal goreng tomat yang rasanya sangat enak, sedap, pedas, dan juga gurih. Oke, di sini aku ada 500 gram tomat, 100 gram bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Lalu di sini juga ada bawang merah yang udah aku iris sekitar 100 gram. Lalu juga ada cabai rawit sebanyak 150 gram. Dan kalau kalian kurang pedas bisa ditambah. Oke, di sini sudah kita panaskan minyak dan bisa kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawitnya. Kita masak hingga matang dan jangan sampai terlalu coklat ya. Sambil kita aduk seperti ini. Oh iya, pastikan cabai rawit yang sudah kita masukkan ini kita potong terlebih dahulu agar tidak meletup-letup. Dan kalau seperti ini aman banget, jadi wajahnya nggak perlu ditutup lagi. Dan di sini kita pakai api sedang, cenderung kecil, lalu kita aduk-aduk lagi. Pastikan semuanya nanti matang ya. Dan ini memang sengaja tomatnya kita masukkan belakangan karena tomat itu gampang sekali matangnya. Dan kalau sudah seperti ini bisa kita masukkan tomat. Dan tomatnya ini sudah kita potong-potong juga ya terlebih dahulu. Kita potong seperti ini saja, lalu kita aduk-aduk lagi menggunakan spatula. Kita akan aduk hingga tomatnya menyatu dengan minyak dan matang dengan sempurna. Kita aduk-aduk aja sampai nanti tomatnya matang, dan ini nggak lama kok ya, cuma sebentar aja. Sepertinya ini sudah matang dan bisa kita haluskan. Aku nanti ngalusinnya pakai ulekan aja. Boleh juga ya dihaluskan menggunakan chopper karena di sini aku pakai ulekan. Jadi aku nguleknya pelan-pelan aja. Soalnya ini porsinya besar dan cobeknya itu terlalu kecil ukurannya kalau dibanding dengan banyaknya tomat ini. Oh iya, aku bikin banyak ini karena memang ada acara. Jadi kalau kalian mau bikin sedikit aja juga boleh, nanti bisa dikurangi tomatnya. Kalau pengennya pedas lagi juga boleh ditambahin cabai rawit. Kalau aku di sini sih menurutku rasanya sudah pas. Ini termasuk pedas ya menurut aku. Pokoknya kita ulek aja hingga teksturnya halus. Seperti ini menurut aku sudah termasuk halus. Kalau lebih halus lagi boleh. Lebih lama lagi ya nguleknya. Oke, selesai kita haluskan, lanjut kita akan menumis sambal ini menggunakan minyak baru. Minyaknya ini aku pakai sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Pastikan minyaknya panas. Lalu bisa kita masukkan bawang yang udah kita iris tipis tadi. Ini bawang merah ya. Ini fungsinya biar lebih wangi aja atau lebih enak karena ini sambal tomat bawang gitu ya. Kita aduk aja hingga sedikit matang dan pastikan warnanya nggak terlalu coklat. Lalu setelah itu bisa kita masukkan sambal yang udah kita haluskan tadi. Kita aduk aja ini semuanya dan kita masak hingga matang. Tips memasak sambal agar awet dan tahan lama, pastikan sambalnya benar-benar matang dan sambalnya menyusut hingga minyaknya itu keluar dengan sendiri ya. Dan pasti ini akan tahan hingga beberapa hari di suhu ruang. Kalau mau lebih tahan, ditaruh di kulkas juga boleh. Dan ini bener-bener akan enak banget dimakan di saat lagi pengen, gak usah masak-masak lagi. Itu bener-bener simple dan aku suka seperti itu.
Pastikan juga sambil diaduk agar bawahnya nggak gosong ya. Lalu setelah itu kita masukkan seasoningnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, terasi, dan juga gula merah. Kalian masukkan aja seasoningnya sesuai dengan selera kalian. Kalau nanti kurang bisa ditambah. Lalu setelah itu bisa kita aduk-aduk lagi semuanya hingga seasoning dan sambalnya tercampur dengan rata. Oke, setelah itu bisa kita tunggu hingga sambal ini benar-benar matang dengan sempurna. Dan ini dia sambal kita sudah hampir matang, dan kalau hampir matang itu warnanya agak sedikit gelap ya. Ini juga efek dari gula merah, dan kalian jangan skip gula merah ini agar sambal kalian lebih wangi dari biasanya. Oh iya, saat memasak sambal, apinya juga pakai api yang sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar. Dan ini dia sambal kita sepertinya sudah matang, bisa kita matikan api kompornya. Dan ini sambal kita sudah enak, sudah matang dengan sempurna. Bisa kita cocol menggunakan kerupuk atau gorengan, pastinya jadi tambah enak. Atau bisa dipakai dengan nasi. Kalian benar-benar pasti bakalan suka dengan sambal ini karena ini benar-benar enak dan tahan lama, juga pastinya bikin lagi. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton videonya selesai. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.